Firman Saputra dengan NIM 8598047181. Ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul kegiatan simbiosis. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mengidentifikasi simbiosis parasitisme. Yang kedua, mengidentifikasi simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga, simbiosis mutualisme yang ada di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahan adalah yang pertama ada alat tulis, dan yang kedua tabel pengamatan, dan yang terakhir adalah lingkungan di sekitar. Nah, di sini saya akan melakukan pengamatan simbiosis parasitisme pada lalat dan buah, nyamuk dan manusia, ulat pada tanaman sayuran, benalu dan pohon pinang, ulat pada daun pisang, kucing dan kutu kucing. Dari hasil pengamatan saya, lalat sering hinggap pada buah yang matang atau mulai membusuk untuk meletakkan telur. Setelah menetas, larva atau belatung hidup di dalam buah dan memakan daging buah tersebut. Akibatnya, buah menjadi cepat rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi kesimpulannya, hubungan antara lalat dan buah termasuk simbiosis parasitisme karena lalat diuntungkan sedangkan buah dirugikan. Selanjutnya, nyamuk dan manusia. Saat diamati, nyamuk sering hinggap di kulit manusia untuk menghisap darah. Ketika menggigit, nyamuk menusuk kulit sehingga terasa gatal dan kadang meninggalkan bentol. Bagi nyamuk, darah manusia sangat penting sebagai makanan dan membantu mereka berkembang biak. Namun bagi manusia, hal ini merugikan karena menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan bisa menyebabkan penyakit seperti demam berdarah atau malaria. Jadi, hubungan antara manusia dan nyamuk termasuk simbiosis parasitisme karena nyamuk diuntungkan sementara manusia dirugikan. Selanjutnya, ulat dan tanaman sayuran. Berdasarkan pengamatan saya, ulat sering ditemukan pada daun tanaman sayuran. Ulat tersebut memakan bagian daun hingga berlubang dan rusak. Ulat mendapatkan keuntungan karena daun digunakan sebagai sumber makanan untuk pertumbuhan. Sementara itu, tanaman sayuran dirugikan karena daunnya rusak. Pertumbuhan terganggu, bahkan bisa mati jika kerusakan parah. Jadi kesimpulannya, hubungan antara ulat dan tanaman sayuran termasuk simbiosis parasitisme karena ulat diuntungkan sedangkan tanaman dirugikan. Dan selanjutnya lagi, benalu dan pohon pinang. Berdasarkan pengamatan saya, benalu tumbuh menempel pada batang atau cabang pohon inang. Benalu menyerap air dan zat makanan dari pohon melalui jaringan yang masuk ke dalam tubuh inang. Akibatnya, pohon inang menjadi lemah, pertumbuhannya terganggu dan bisa mengalami kerusakan jika benalu semakin banyak. Sementara itu, benalu mendapatkan keuntungan karena memperoleh nutrisi tanpa harus membuat sendiri secara cukup. Jadi simpulannya, hubungan antara benalu dan pohon pinang termasuk simbiosis parasitisme karena benalu diuntungkan sedangkan pohon pinang dirugikan. Berdasarkan pengamatan saya, ulat sering ditemukan pada daun pisang. Ulat tersebut memakan bagian daun sehingga daun menjadi berlubang dan rusak. Ulat memperoleh
pengamatan simbiosis mutualisme. Dari hasil pengamatan saya, lebah dan bunga kopi memiliki hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Lebah datang ke bunga kopi untuk mengambil nektar sebagai makanan. Saat itu, serbuk sari menempel pada tubuh lebah dan terbawa ke bunga lain, sehingga membantu proses penyerbukan. Dengan begitu, lebah mendapat makanan dan bunga kopi dapat berkembang menjadi buah. Selanjutnya, cacing dan tanaman memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Cacing membantu menggemburkan dan menyuburkan tanah sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Sebaliknya, tanaman menyediakan sisa bahan organik sebagai makanan dan tempat hidup bagi cacing. Yang terakhir, kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu dan bunga memiliki hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Kupu-kupu mengambil nektar dari bunga sebagai makanan. Saat hinggap, serbuk sari menempel pada tubuhnya dan terbawa ke bunga lain, sehingga membantu proses penyerbukan. Dengan begitu, kupu-kupu mendapat makanan dan bunga dapat berkembang menjadi buah.